Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengertian anak tunarungu. Adapun anggota kelompok 4 ada Dinda Antika Putri, Evrilia Yunada, Iis Indriani, Marleni, Riris Oktarina. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan untuk mendengar, sehingga tidak dapat mengembangkan, biasanya pada tingkat 70 berdasarkan satuan bunyi desibel atau dB dan berdasarkan kriteria International Standard Organization atau ISO lebih besar sehingga menghalangi untuk mengerti pembicaraan orang lain melalui pendengarannya sendiri tanpa menggunakan alat bantu dengar. Seseorang dikatakan kurang mendengar adalah ketika mampu untuk mendengar sehingga tidak dapat mengembangkan. Biasanya pada tingkat 35 sampai 69 satuan bunyi desibel atau dB dan kriteria International Standard Organization ISO, tetapi tidak menghalangi untuk mengerti pembicaraan orang lain melalui pendengarannya sendiri tanpa atau menggunakan alat bantu dengar. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Faktor penyebab ketunarunguan sebelum anak dilahirkan atau masih dalam kandungan masa pranatal. Yang kedua, pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan, neonatal. Yang ketiga, sesudah anak dilahirkan atau postnatal. Selanjutnya, klasifikasi tunarungu mild losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 20-30 dB yang memiliki ciri-ciri: 1. Sukar mendengar percakapan yang lemah. 2. Menentukan sedikit perhatian khusus dari sistem sekolah tentang kesulitannya. Yang ketiga, perlu latihan membaca ujaran dan perlu diperhatikan perkembangan penguasaan perbendaharaan kata. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang klasifikasi ketunarunguan. Nah, di sini ada menurut Hallan dan Kauffman, klasifikasi ketunarunguan berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada tuli atau deaf dan kurang dengar atau hard of hearing. Menurut Profile Losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 75 dB ke atas, memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada mendengar suara yang keras pada jarak 1 inci atau 2,24 cm atau sama sekali tidak mendengar walaupun menggunakan alat bantu dengar. Menurut buku pendidikan anak tunarungu untuk sekolah guru pendidikan luar biasa atau SGPBLB menyebutkan bahwa ada klarifikasi ketunarunguan yang didasarkan klasifikasi etiologis, klasifikasi antonomos fisiologis, dan menurut nada yang tak dapat didengar dan menurut saat terjadinya ketunarunguan. Selanjutnya ada klasifikasi etiologis. Nah, yang kedua yaitu tunarungu entogen. Tunarungu entogen ini adalah suatu ketunarunguan yang diturunkan oleh orang tuanya. Sedangkan tunarungu eksogen adalah ketunarunguan yang diakibatkan suatu penyakit atau kecelakaan. Lalu ada klasifikasi anatomis psikologis. Ada dua, yaitu tunarungu hantaman dan tunarungu syaraf. Tunarungu hantaman atau konduksi adalah ketunarunguan yang disebabkan kerusakan atau tidak berfungsinya alat penghantar getaran pada telinga bagian bawah. Sedangkan tunarungu saraf atau perseptif adalah ketunarunguan sebagai akibat dari kerusakan atau tidak berfungsinya alat pendengaran telinga bagian dalam. Oke, selanjutnya ada karakteristik yang dimiliki oleh anak tunarungu, yaitu terhambatnya perkembangan bahasa dan bicara dikarenakan terbatasnya kosakata dan pengertian kata-kata yang abstrak. Hal ini dikarenakan mereka hanya mengandalkan
atau memanfaatkan penglihatan dalam belajar berbahasa. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai prinsip pembelajaran umum dan khusus pada anak tunarungu. Yang pertama yaitu ada prinsip keterarahan wajah. Pada prinsip keterarahan wajah, mereka dapat berkomunikasi dengan lain dengan cara melihat gerak bibir lawan bicaranya. Nah, maka dari itu, ketika guru memberi penjelasan, hendaknya menghadap ke siswa, sehingga siswa dapat membaca gerak bibir guru karena organ bicaranya kurang berfungsi sempurna. Akibatnya, bicaranya sulit dipahami. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip keterarahan suara. Dalam proses belajar mengajar, ketika berbicara, guru hendaknya menggunakan lafal atau ejaan yang jelas dan cukup keras, sehingga arah suaranya dikenali siswa. Demikian pula, bagi siswa yang mengalami gangguan komunikasi agar bicaranya selalu menghadap ke lawan bicara agar suaranya terarah. Nah, dan yang terakhir yaitu prinsip keperagaan. Siswa tunarungu karena mengalami gangguan organ pendengaran, maka mereka lebih banyak menggunakan indera. Jadi pembelajaran dapat digunakan dengan melalui alat bantu peraga. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.